Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak tangguh dari channelnya Seguntur Farm. Oke, sahabat peternak tangguh, pada konten kali ini kita akan kembali melakukan review kandang pada kandangnya sapi Bang Al yang pernah kita lakukan review 6 bulan yang lalu. Jadi pada hari ini kita berada di tempat beliau di Sago, Negari Sago, Kecamatan Pajjurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Ya, pada kandang Bang Al waktu itu ada 3 ekor indukan ya. Dan sekarang itu tinggal 2 ekor indukan sapi simental Marlboro. Dan ini sapi bule ya, yang baru beranak ya. Itu usia anak atau pedetnya baru 2 bulan. Nah, ini pedet yang usia 2 bulan. Kemudian juga ada si Gadih, ini namanya si Gadih. Itu ini memang ada kasus ya, artinya mengecewakan karena dia anaknya mati. Nah, ini sahabat peternak tangguh. Jadi sebuah kasus kematian ternak. Jadi memang dalam sistem breeding ya sahabat peternak tangguh, itu ada tantangan tersendiri yang mesti kita wanti-wanti sejak awal memilih untuk melakukan usaha peternakan. Jadi menjadi seorang pelaku pembibitan atau breeder sapi potong itu tidaklah mudah, karena harus memastikan bahwa sapi itu berada dalam kondisi baik dari lahir hingga berproduksi. Ada beberapa karakter yang wajib dimiliki oleh seorang pembibit. Yang pertama adalah mental dan semangat ya. Jadi contoh yang sederhana ya, seperti terjadi pada sapi Bang Al ini, itu artinya seorang peternak itu mengharuskan si pembibit tadi itu memiliki mental baja ya, dimulai dari saat proses pembuntingan pada sapi. Dalam masa kebuntingan selama 9 bulan, pedet yang belum lahir ternyata mati ya. Nah, tentu apalagi ini yang disayangkan pedetnya itu jantan ya, jantan ya, sudah super. Tentu kasus tersebut itu menimbulkan kerugian yang cukup signifikan. Jika kita tidak ada mental pejuang, maka dapat dipastikan seorang pembibit itu akan langsung berhenti dan menyerah. Nah, yang ini, karakter ini mesti dimiliki seorang peternak ya. Ada saatnya kita mendapatkan keuntungan besar seperti yang terjadi pada Bang Al ini. Itu sapi Marlboro yang si bule ini itu sudah 3 kali beranak dan alhamdulillah itu semua hidup. Tapi yang si Gadih tadi itu justru mati ya anaknya. Nah, kalau dari si bule ini sendiri itu sudah anak yang ketiga dan sekarang sudah berusia pedetnya 2 bulan. Pada pedet pertama itu beliau sempat jual dengan harga 33 juta di usia 27 bulan. Artinya 2 tahun lebih ya. Kemudian yang anak yang kedua itu dijual 26 juta. Wah, ini cukup menggiurkan ya. Artinya pada suatu setengah tahun itu jual 26 juta. Ini anak dari Marlboro. Itu keuntungan, satu sisi keuntungan. Tetapi ada saat kita mengalami kerugian ya, seperti matinya pedet tadi, yaitu mesti kita memiliki mental baja. Kemudian yang kedua, karakter yang selanjutnya yang harus kita miliki itu adalah harus profesional dan konsisten. Karena pembibitan sapi potong itu terkenal sangat sulit dan memiliki perjalanan yang panjang. Untuk itu diperlukan karakter tersebut agar tidak mudah terombang-ambing ya saat berada di suasana terjepit seperti tadi. Artinya sempat sapi mati, menimbulkan kerugian, kemudian menyerah. Tentunya totalitas itu juga sangat diperlukan untuk selalu
mendorong dan memotivasi diri demi menghasilkan produksi yang terbaik, yang kemudian berujung pada keuntungan yang besar seperti yang dilakukan oleh Bang Al. Jadi dari hasil beliau menjual sapi, beliau sempat membeli untuk menambah belanja modal, yang membeli mobil. Nah, sehingga beliau bisa melakukan usaha jual beli sapi. Artinya ini sapi-sapi beliau yang dijual belikan. Berarti dibeli, kemudian ada untung, beliau jual. Nah, seperti sapi lokal beliau beli, sapi Bali. Nah, artinya itu tidak menunggu lama. Artinya pun ya kalau lama itu digemukkan, diberi makan, dan dia akan dijual kembali tentu dengan harga yang lebih tinggi dari belanja modal. Nah, ini dilakukan selain melakukan breeding, juga beliau sebagai belantik, atau kalau di Sumatera Barat saudagar sapi, atau ya toke Jawi. Nah, toke Jawi. Nah, jadi hal-hal seperti ini dilakukan. Artinya sambil menunggu proses breeding, jual beli sapi itu untuk bisa mendapatkan dengan keuntungan yang cepat. Kalau melakukan breeding tentu membutuhkan waktu yang cukup lama, dan itu dianggap tabungan. Tapi ketika mesti dijual, itu tabungan tadi itu bisa diambil, bisa dinikmati ya, bisa untuk menjadi modal usaha ya, seperti yang dilakukan oleh Bang Al ini. Jadi Bang Al ini itu sudah usahanya sudah semakin maju ya. Artinya beli sapi, kemudian sapi dalam waktu singkat bisa dijual kembali. Jadi beliau dapat keuntungan yang cepat kalau dilakukan seperti ini. Jadi begitu ya sahabat peternak tangguh. Beliau sendiri itu kalau dalam ceritanya memulai usaha ya dari memelihara sapi. Nah, kemudian setelah punya keuntungan, demi sedikit beliau beli sapi, kemudian beliau jual. Dan ini sudah berlangsung selama 15 tahun ya beliau lakukan. Dari usaha peternakan, kemudian beralih menjadi peternak dan pedagang sapi. Tetapi beliau tidak meninggalkan sistem breeding. Yang menjadi andalan beliau itu adalah sapi simental Marlboro ini. Karena sapi anakan dari sapi beliau itu usia 4-5 tahun itu sudah laku 15 juta. Dan setiap beranak itu sudah banyak yang berminat ya. Artinya dibeli dengan harga, jantan atau betina harganya sekitar 15 jutaan usia 4 atau 5 bulan. Wah, ini luar biasanya dari sistem breeding. Jadi akan berbeda dengan sistem fattening ya. Fattening itu membutuhkan waktu 4-5 bulan, dan itu juga membutuhkan modal yang besar. Tapi yang jelas sistem breeding itu kita menunggu selama 9 bulan buntingnya. Nah, kemudian setelah itu beranak, dan di usia 4-5 bulan kalau orang berminat juga beliau jual ya dengan harga yang tinggi. Tapi pilihannya adalah sapi-sapi dengan ukuran besar, yaitu sapi simental atau sapi limusin. Ada jenis sapi yang lain ya, seperti Brahman yang ukuran-ukuran besar. Kemudian sapi PO juga bisa dilakukan usaha peternakan dengan sistem breeding dan mendapatkan keuntungan yang besar. Saya kira yang penting dari prinsip dalam beternak ini adalah pertama harus memiliki mental dan semangat. Artinya mental baja, semangat pejuang, dan karakternya harus profesional dan konsisten. Oke, demikian untuk konten kali ini sahabat peternak tangguh. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita semua. Salam peternak tangguh dari channelnya Si Guntur Pam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.